Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dari ini dari awal sampai dengan selesai. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini, materi yang akan kita bahas adalah pemakaian huruf dan penulisan kata berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Jadi untuk materi ini ada beberapa tujuan yang nantinya teman-teman mahasiswa agar bisa mencapainya. Di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami cara pemakaian huruf dan penulisan kata sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan dalam pembuatan laporan-laporan menulis akademik, meliputi menulis makalah, artikel, skripsi, dan lain-lain yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman mahasiswa sekalian, setelah pembelajaran video daring ini selesai, saya harap dari masing-masing tujuan tersebut bisa kalian semua lampaui atau ikuti ataupun dicapai. Oke, sebelum kita membahas materi tentang pemakaian huruf dan penulisan kata berdasarkan EPI, terlebih dahulu kita memahami atau mengetahui jenis ejaan yang berlaku di Indonesia atau jenis ejaan yang pernah dipakai di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama itu ada ejaan Van Ophusen. Ejaan ini pada tahun 1901 oleh orang Belanda, Carles Van Ophusen dicetuskan. Jadi sesuai dengan namanya tadi, ejaan Van Ophusen itu dicetuskan oleh seorang dari Belanda, Carles Van Ophusen, di mana pada saat itu Indonesia sebelum merdeka, ejaan ini sudah dipakai di dalam bangsa Indonesia. Jadi salah satu ciri daripada ejaan Van Ophusen ini, penulisan U itu dituliskan dengan menggunakan huruf O dan E digabung. Misal seperti nama presiden kita yang pertama Soekarno, itu pelafalan atau penulisan huruf U di tengah-tengah kata Soekarno itu memakai huruf O dan E karena nama presiden kita itu masih memakai ejaan yang lama atau ejaan Van Ophusen ini. Itulah salah satu daripada ciri ejaan Van Ophusen. Yang kedua ada ejaan Suwandi. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI oleh Mr. Raden Suwandi. Lagi-lagi antara nama ejaan dan pencetusnya itu sama ya. Jadi ejaan ini diambil dari nama pencetusnya yaitu Mr. Raden Suwandi pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Jadi ejaan ini adalah pengganti daripada ejaan Van Ophusen, dan ejaan ini dicetuskan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Untuk selanjutnya di situ ada ejaan pembaruan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan tahun 1954 oleh Profesor M. Yamin atau Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Akan tetapi ejaan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Jadi ejaan pembaruan ini sempat dicetuskan pada 1954 yang misinya untuk menggantikan atau membarui ejaan Suwandi. Akan tetapi ejaan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Artinya ejaan pada masa atau pada tahun 1954 itu masih tetap menggunakan ejaan Suwandi. Yang selanjutnya ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini akronim dari Melayu dan Indonesia. Ejaan ini pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara tersebut. Akan tetapi gagal karena ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Jadi setelah ejaan pembaruan batal diresmikan dalam undang-undang, ada lagi ejaan baru atau pembaruan ejaan untuk penggantian nama ejaan Suwandi yaitu ejaan Melindo, akronim daripada Melayu dan Indonesia. Tapi di situ atau pada saat itu terjadilah ketegangan politik antara kedua negara tersebut, antara Indonesia dan Melayu, yang notabene akan membahas atau mencetuskan ejaan Melindo yang di situ akan menggantikan ejaan Suwandi. Tapi gara-gara ketegangan politik antara kedua negara tersebut, ejaan Melindo gagal untuk diresmikan dalam undang-undang lagi. Artinya pada saat itu ejaan yang masih berlaku di Indonesia adalah tetap ejaan Suwandi. Yang selanjutnya ejaan LPK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan.
Ejaan ini lanjutan dari ejaan Melindo, panitinya masih campuran Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Jadi ketika ejaan pembaruan dan ejaan Melindo itu batal atau tidak jadi diresmikan di dalam undang-undang, ejaan LBK terbit itu masih dalam kategori melanjutan dari ejaan Melindo dan notabene telah menggantikan ejaan Suwandi. Akan tetapi ejaan ini tidak lama dipakai di dalam bangsa negara Indonesia itu karena setelah ini ada pembaruan lagi ya yang kita kenal dengan istilah IED atau ejaan yang disempurnakan. Jadi setelah ejaan LBK ini berlaku pada tahun 1967 dan pada tahun 1972 diresmikan atau diberlakukan ejaan yang digunakan di dalam bangsa Indonesia yaitu ejaan EYD itu sampai dengan tahun 2015, yang artinya ejaan ini ejaan yang paling lama sekali dipakai oleh bangsa kita. Mungkin teman-teman mahasiswa sekalian, untuk ejaan IED atau ejaan yang disempurnakan ini teman-teman mahasiswa sekalian sudah tahu sejak sekolah dasar, karena pada dasarnya ejaan ini berlakunya sangat lama sekali ya, mulai dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2015. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada EPI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EPI pun diresmikan dan berlaku sampai sekarang. Jadi setelah EYD itu bertahan lama sekali atau dipakai oleh bangsa Indonesia lama sekali, mulai tahun 1972 sampai dengan tahun 2015, setelah EYD tidak berlaku atau disempurnakan lagi, terbitlah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang pada saat itu dicetuskan atau ditulis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau istilahnya disebut dengan EBI. Nah, untuk teman-teman mahasiswa sekalian, materi yang kita bahas hari ini adalah berkaitan tentang ejaan bahasa Indonesia ini, yang pada khususnya adalah pemakaian huruf dan penulisan kata berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Itulah jenis-jenis ejaan yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa, dari mulai Indonesia belum merdeka sampai dengan detik ini atau pada saat ini yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi. Pemakaian huruf berdasarkan EPI itu terdiri dari 8 jenis ya. Untuk yang pertama itu huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, kelima gabungan huruf konsonan, keenam huruf kapital, ketujuh huruf miring, dan 8 huruf tebal. Untuk masing-masing pemakaian huruf tersebut mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama itu ada huruf abjad ya. Perlu kita ketahui sama-sama bahwasanya huruf abjad mulai dari ejaan lama sampai dengan ejaan sekarang atau yang terbaru sekarang EPI itu jumlahnya itu tetap sama, yaitu berjumlahkan 26 huruf abjad. Mungkin teman-teman sekalian dari sejak SD maupun TK untuk huruf abjad ini sudah hafal karena huruf abjad ini biasanya dari tingkat dasar itu sudah dihafalkan. Itulah sekilas tentang huruf abjad. Yang kedua ada huruf vokal ya. Huruf vokal ini artinya atau huruf vokal adalah huruf hidup dari huruf abjad tersebut. Jumlah huruf vokal ini ada 5 ya. Yang pertama A, yang kedua E, dan yang ketiga I, O, dan U. Mari kita lihat pemakaian dalam kata. Di posisi awal huruf vokal A itu ada kata api, posisi tengah pada kata padi, posisi air ada kata lusa. Untuk selanjutnya silakan teman-teman mahasiswa semua dilihat dan dibaca masing-masing contoh pemakaian dalam kata, entah itu di posisi awal, posisi tengah, dan posisi air. Selain yang saya tuliskan di dalam tabel tersebut, masih banyak sekali ya penggunaan huruf vokal dalam pemakaian kata ya. Entah itu di posisi awal, entah itu di posisi tengah, dan posisi akhir, itu banyak sekali. Bahkan
Setiap kata itu otomatis atau pasti memakai huruf vokal atau huruf hidup, itulah yang disebut dengan huruf vokal. Untuk selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf mati ya, jumlahnya selain daripada huruf vokal tadi. Berarti kalau huruf vokal itu jumlahnya ada 5, terus huruf abjadnya ada 26, jadi sisa dari huruf vokal tadi masuk kategori huruf konsonan yang berjumlahkan 21. Baik, untuk huruf konsonan ini saya pilih acak contohnya ya. Lihat di sini ada 5 contoh huruf konsonan, ada P, D, H, K, T. Kita lihat di contoh pemakaian dalam kata. Di posisi awal huruf konsonan B ada di kata bahasa, posisi tengah dalam kata sebut, posisi akhir ada pada kata adab. Jadi untuk selanjutnya silakan teman-teman mahasiswa sekalian lihat dan dibaca di dalam tabel tersebut masing-masing contoh pemakaian dalam kata untuk huruf konsonan. Dan selain contoh yang ada di tabel tersebut, masih banyak sekali penggunaan atau pemakaian dalam kata huruf konsonan ini karena dengan otomatis setiap kata itu pasti memakai huruf konsonan. Oke, untuk yang selanjutnya huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari huruf vokal atau huruf hidup tadi. Di dalam huruf diftong ini ada beberapa contoh. Yang pertama A ketemu I, A ketemu U, E ketemu I, dan O ketemu I. Mari kita lihat di contoh pemakaian kata untuk huruf diftong ini. Di posisi awal ada kata aileron, di posisi tengah ada kata balairung, di posisi akhir ada kata pandai. Untuk selanjutnya silakan teman-teman mahasiswa semua dilihat dan dibaca contoh pemakaian dalam kata untuk huruf diftong ini, baik di posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Selain di dalam tabel tersebut masih banyak lagi penggunaan atau pemakaian huruf diftong di dalam kata ya, entah itu di awal, tengah, dan akhir. Oke, untuk selanjutnya gabungan huruf konsonan ya. Jadi gabungan antara beberapa huruf mati atau konsonan. Baik, kita lihat bersama. Di situ ada beberapa gabungan huruf konsonan. Yang pertama ada K dengan H, yang kedua N dengan G, yang ketiga N dengan Y, dan yang keempat ada huruf S dan huruf Y. Baik, kita lihat di contoh pemakaian dalam kata. Di posisi awal untuk gabungan huruf konsonan K dan H itu terdapat dalam kata khusus. Di posisi tengah terdapat pada kata akhir, di posisi akhir terdapat pada kata tarikh. Untuk selebihnya atau selanjutnya silakan teman-teman semua dilihat dan dibaca sesuai dengan contoh pemakaian dalam kata untuk gabungan huruf konsonan tersebut. Selain di dalam tabel ini juga untuk gabungan huruf konsonan masih banyak sekali penggunaan dalam kata. Oke, yang selanjutnya ada huruf kapital ya. Perlu kita ketahui bersama, antara huruf kapital dan huruf besar itu berbeda jenisnya ya atau bentuknya. Kalau huruf besar itu huruf kecil ketika ditulis menjadi besar itu disebut dengan huruf besar, dan jenisnya atau bentuknya seperti huruf kecil. Tetapi tetapi huruf kapital itu bentuk dan jenisnya berbeda. Ketika huruf kapital itu ditulis dengan ukuran yang kecil maupun besar tetap sama ya. Bisa dilihat di background slide saya itu ada beberapa contoh bentuk atau jenis daripada huruf kapital. Huruf kapital ini juga memiliki banyak sekali jenisnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi huruf kapital yang pertama adalah dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya apa maksudnya ya, jadi fungsi yang pertama, huruf kapital itu bisa dipakai di awal kalimat. Jadi untuk awal kalimat itu entah setelah tanda baca atau di awal kalimat sebelum tanda baca itu dianjurkan untuk memakai huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital bisa dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, misalnya Amir Putra dan lain-lain sebagainya. Jadi fungsi yang kedua itu huruf kapital bisa
dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang dan termasuk juga nama julukan seseorang. Jadi dianjurkan awal atau pangkal kalimat itu, pangkal katanya itu harus memakai huruf kapital. Itu fungsi huruf kapital yang kedua. Fungsi huruf kapital yang ketiga itu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya adik bertanya kapan kita pulang. Jadi huruf kapital juga bisa dipakai di awal kalimat dalam petikan langsung. Artinya ketika pas kita nulis ngutip secara langsung dari perkataan orang atau dari hasil tulisan orang atau dari referensi sumber dari penulisan orang, itu awal kalimat atau awal hurufnya, pangkalnya itu harus menggunakan huruf kapital. Dan untuk petikan langsung ini ditandai dengan tanda kutip. Itu fungsi huruf kapital yang ketiga. Yang selanjutnya nomor 4, bisa dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Jadi fungsi yang huruf kapital yang keempat ini bisa dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Al-Quran, hambanya. Jadi untuk Islam itu pangkalnya harus huruf kapital, Al-Quran juga harus huruf kapital, dan hambanya N-nya itu karena nya itu kembali merujuk kepada Tuhan atau Allah ya. Jadi dianjurkan memakai huruf kapital dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh berkaitan tentang pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Terus nomor 5, bisa dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar akademik. Misalnya H.Soleh, artinya itu Haji Soleh. Jadi untuk gelar kehormatan keagamaan ya, itu pangkalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Terus kemudian ada lagi Agung Purnama SE. Jadi untuk gelar akademik juga ditulis dengan huruf kapital dan lain-lain masih banyak lagi. Itu fungsi huruf kapital yang nomor 6. Fungsi yang nomor selanjutnya 6, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat, dan nama instansi atau nama tempat. Misalnya Presiden Joko Widodo, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Jadi pangkal huruf pertama untuk unsur jabatan, pangkat, dan nama instansi atau nama tempat itu dianjurkan untuk memakai huruf kapital seperti yang ada di contoh tersebut, dan lain-lain masih banyak sekali contoh berkaitan dengan fungsi yang nomor 6. Terus nomor 7, bisa dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Nah, di situ huruf kapital juga bisa dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Jadi masing-masing ketentuan tersebut harus menggunakan huruf awalnya kapital. Terus fungsi yang selanjutnya, bisa dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, bulan Oktober, hari Jumat, hari Lebaran, dan lain-lain. Jadi huruf kapital juga bisa dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Seperti yang ada di contoh itu. Selain itu juga masih banyak sekali penulisan untuk nama tahun, bulan, hari, dan hari raya atau hari besar ya. Itulah fungsi huruf kapital nomor 8. Terus yang selanjutnya, sebagai huruf kapital bisa dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau nama tempat ya. Misalnya Jakarta, Gunung Semeru, Bukit Barisan, dan lain-lain. Jadi yang notabene itu menunjukkan tempat itu awalnya huruf yang dipakai adalah huruf kapital, atau pangkal daripada huruf yang menunjukkan nama geografi atau tempat tadi harus menggunakan huruf kapital. Oke, yang selanjutnya nomor 10, bisa dipakai sebagai huruf pertama dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang lain. Dan untuk misalnya Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kitab, undang-undang, hukum pidana, dan lain-lain. Jadi
Fungsi huruf kapital juga bisa dipakai sebagai huruf pertama dalam nama-nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Tapi di sini ada terkecuali ya, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan. Untuk itu masing-masing kata tugas itu tidak boleh memakai huruf kapital, tapi penulisannya memakai huruf kecil. Fungsi nomor 11 adalah bisa dipakai sebagai huruf pertama judul buku dan karangan. Misalnya, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum. Artinya di situ ada kalimat penerapan asas-asas hukum itu pangkalnya memakai huruf kapital. Karena apa? Karena di situ ngutip judul daripada salah satu buku yang di situ akan disajikan para pemakalah. Jadi artinya huruf kapital juga bisa atau dianjurkan atau ditulis sebagai huruf pertama judul buku dan karangan. Terus nomor 12, bisa dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, ini sesuai dengan nomor 5 tadi, sama hampir persis ya. Ketika kita pas nulis unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan itu wajib menggunakan huruf kapital. Misal SPD, SE, SDR, atau saudara, dan lain sebagainya, itu masing-masing harus menggunakan huruf kapital. Terus yang terakhir, bisa dipakai pada awal kata penunjuk hubungan kekerabatan. Misalnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan, dan lain-lain. Jadi maksudnya di situ adalah untuk kata hubungan kekerabatan. Misalnya kita memanggil kakak atau sayang atau adik dan lain sebagainya, itu harus menggunakan huruf pangkalnya, itu pangkal huruf kapital. Itulah fungsi huruf kapital. Jadi untuk huruf kapital ini banyak sekali fungsinya ya, pemakainya itu. Kalau di sini bisa kita lihat ada 13 kategori. Silakan dibaca lagi nanti setelah video ini selesai. Oke, kita lanjut. Yang nomor 7, huruf miring ya. Untuk huruf miring ini juga banyak sekali fungsinya. Yang pertama, huruf miring bisa dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misal, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, di situ yang saya miringkan adalah salah asuhan. Karena apa? Karena kata atau kalimat salah asuhan itu termasuk daripada judul buku. Terus kemudian Pusat Bahasa Titik 2019, Ejaan Bahasa Indonesia, edisi pertama, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, dan lain-lain. Di situ ada kutipan penulisan daftar pustaka. Jadi ketika kita nulis daftar pustaka ya, itu pas judul bukunya itu harus dikasih tanda miring. Akan tapi ketika kita pas nulis itu, ketika nulisnya bukan pakai ketikan laptop atau ini ya namanya HP yang bisa diketik, akan tapi kita nulisnya pakai tulis tangan atau menggunakan pena di atas buku, maka untuk penandanya adalah bukan dimiringkan, akan tapi dikasih tanda atau garis bawah. Itulah berkaitan tentang huruf miring. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dalam bab ini tidak membahas pemakaian tanda baca dan lain-lain. Nah, di situ ada kata abad, saya miringkan, dan tidak saya miringkan juga karena di situ menunjukkan atau menegaskan huruf atau kata, sehingga dalam penulisannya itu harus dimiringkan. Itulah fungsi huruf miring yang kedua. Terus yang ketiga, huruf miring bisa dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ketika kita ngetik atau nulis menggunakan atau mengutip istilah asing atau bahasa asing, entah itu bahasa daerah maupun bahasa asing, itu dianjurkan harus memakai huruf miring. Contoh, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Jadi yang harusnya dimiringkan adalah Garcinia mangostana tadi. Di sini tulisannya tidak miring karena tadi kelewatan, mohon maaf.
Dan ada juga upacara ngaben dilakukan oleh agama Hindu. Jadi untuk ngaben itu dimiringkan karena di situ mengacu pada bahasa daerah. Itulah ketiga fungsi daripada huruf miring. Oke, selanjutnya adalah ada huruf tebal ya. Huruf tebal ini juga mempunyai banyak sekali fungsinya. Huruf tebal bisa dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf dia seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi artinya huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ketika ada tulisan miring terus ditegaskan lagi di kalimat selanjutnya, maka dianjurkan untuk ditebalkan. Itu poin pertama tentang fungsi huruf atau pemakaian huruf tebal. Terus yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Jadi ketika pas teman-teman mahasiswa semua nulis makalah ya, itu ketika pas nulis subbab atau judul buku itu dianjurkan memakai huruf tebal. Misal di situ ada 1.1 latar belakang, 1.2 masalah, 1.3 tujuan dan lain-lain, itu ditulis dengan huruf tebal. Oke, kita masuk yang poin selanjutnya, penulisan kata berdasarkan EPI. Nah, untuk penulisan kata berdasarkan EPI ini juga banyak sekali kategorinya. Ada 11 macam. Yang pertama kata dasar, yang kedua kata perimbuhan, yang ketiga bentuk ulang, yang keempat gabungan kata, yang kelima pemenggalan kata, yang keenam kata depan, yang ketujuh partikel, yang ke-8 singkatan dan akronim, yang ke-9 angka dan bilangan, yang ke-10 kata ganti ku, kau, ku, mu, dannya, dan yang 11 kata sandang, si, dan sang. Oke, untuk masing-masing penulisan kata berdasarkan EPI ini kita kupas atau kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada kata dasar ya. Kata dasar ini adalah kata yang asli, masih murni, belum terdapat atau belum diberi sisipan tambahan awalan ataupun akhiran. Jadi masih asli bentuknya, jadi masih murni ya, orisinal ya. Misal di situ ada kata makan, main, lompat, buka, dan lain-lain. Jadi contoh kata tersebut adalah kata dasar. Selain itu masih banyak lagi berkaitan dengan kata dasar. Yang kedua ada kata perimbuhan. Untuk imbuhan ini ada 3 ya, ada 4 sorry. Yang pertama ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan antara awalan dan akhiran. Itu harus ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Jadi ketika ada imbuhan bisa berupa awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan antara awalan dan akhiran ini harus ditulis serangkai dengan bentuk kata dasarnya. Misal di sini berjalan, itu kata dasarnya adalah jalan, jadi ada imbuhan ber atau awalan ber, jadi penulisannya harus digabungkan atau diserangkai, yang dirangkaikan. Yang selanjutnya ada kata lukisan. Kata dasarnya adalah lukis, mendapatkan akhiran menjadi lukisan. Jadi untuk penulisannya juga harus digabung. Terus kemudian ada kata kemauan, di situ juga digabung, dan karena di situ kata mau, kata dasarnya mau itu terdapat gabungan antara awalan dan akhiran, maka dari itu penulisannya harus digabung atau dirangkai untuk kata perimbuhan. Terus yang kedua bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adibusana, antibiotik, transmigrasi, tunakarya, dan lain-lain. Di situ harus ditulis digabung ya. Karena apa? Karena di situ menunjukkan bentuk terikat. Nah, itu dianjurkan untuk digabung atau dirangkai tulisannya. Itulah tentang kata perimbuhan. Terus selanjutnya nomor 3 adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ini bisa ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip ya, di antara unsur-unsurnya atau katanya atau kalimatnya tadi. Misalnya anak-anak, mondar mandir, terus menerus, porak-poranda, dan lain-lain. Jadi ketika di dalam kalimat itu ada bentuk ulang, itu harus ditandai dengan tanda strip ya. Terus di bawahnya ada catatan, untuk bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misal ya, ketika ada 2 unsur
eh, kata atau dua unsur kalimat itu yang diulang adalah unsur kata atau kalimat yang pertama. Misal rak buku, itu yang diulang harusnya adalah rak buku. Terus kemudian kapal barang, yang kita ulang adalah kapal barang. Itulah tentang bentuk ulang. Yang keempat, gabungan kata. Ini juga banyak sekali fungsinya. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Ya, misalnya duta besar, orang tua, meja tulis, persegi panjang, dan lain sebagainya. Untuk gabungan ini ya terkhusus untuk kata majemuk itu dan termasuk istilah khusus itu ditulis terpisah, bukan lagi digabung. Karena apa? Karena di situ termasuk kalimat atau kata majemuk atau termasuk istilah yang khusus harus ditulis terpisah. Terus yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian diberi tanda penghubung, ya, strip tadi di antara unsur-unsurnya atau katanya. Misalnya anak strip istri pejabat, itu memiliki arti adalah anaknya istri daripada pejabat tadi. Beda lagi dengan sampingnya, anak istri strip pejabat, itu memiliki makna anak pejabat dan istrinya pejabat. Jadi penempatan daripada atau tanda hubung tadi bisa menentukan makna atau membedakan makna. Contoh yang bawahnya lagi atau selanjutnya, ibu strip bapak kami. Jadi ibunya dari bapak kami atau bapak kita, ya. Beda lagi dengan ibu bapak strip kami, itu berarti ibunya kita atau ibunya kami dan bapaknya kami. Jadi masing-masing penempatan tanda hubung tadi atau strip tadi memiliki beda makna. Terus selanjutnya nomor 3, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Jadi intinya untuk poin ketiga ini, ketika ada gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misal bertepuk tangan, nah itu harus tetap dipisah. Karena apa? Karena di situ mendapatkan awalan ya, menjadi bertepuk tangan. Ada juga garis bawahi, di situ ada akhiran, maka tulisannya juga dipisah garis bawahi. Sebarluaskan, di situ juga sama, di kalimatnya juga dipisah sebarluaskan karena mendapatkan akhiran, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Untuk gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Terus yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Nah, ini kebalikan dari nomor 3 tadi. Ketika ada gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran, maka tulisannya itu digabung atau dirangkai. Misalnya menggaris bawahi. Nah, masing-masing kata dasarnya itu yang pertama garis, yang kedua bawah. Nah, masing-masing kata itu mendapat awalan atau imbuhan, ya, baik unsur kata pertama dan keduanya, maka penulisannya itu harus digabung. Yang kedua, menyebarluaskan, itu juga gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran, maka penulisannya juga digabung, dan lain-lain. Masih banyak sekali contoh kata gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus harus ditulis serangkai atau digabung. Yang nomor 5, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya beasiswa, matahari, olahraga, sukacita, bagaimana, kacamata, kasat mata, dan lain-lain. Jadi untuk poin terakhir ini, ketika ada gabungan kata yang sudah padu atau mempunyai makna, dua suku kata mempunyai satu makna, ya, atau yang sudah padu, itu harus ditulis serangkai. Misal matahari, itu aslinya kalau dipenggal itu ada kata mata dan hari, masing-masing mempunyai makna. Tapi ketika gabungan itu sudah padu dan memiliki satu makna, maka penulisannya juga harus digabung atau dirangkai. Itulah tentang gabungan kata, poin nomor 4. Oke, selanjutnya poin nomor 5 itu ada pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Misalnya bu strip a, ma strip in, dan lain. Jika terdapat huruf vokal yang beruntun, maka
artinya di situ adalah ketika ada kata yang di dalamnya terdapat huruf vokal beruntun, maka yang bisa dipenggal adalah di antara huruf vokal tadi. Terus yang bawahnya di situ ada pandai, saudara, survei, amboi, dan lain-lain. Huruf diftong a, i, au, ei, dan oi tidak bisa dipenggal. Artinya apa? Ketika ada huruf diftong di dalam sebuah kata itu tidak bisa dipenggal. Itulah tentang pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan seperti yang tertera di contoh tersebut. Yang kedua, pemenggalan kata turunan dapat dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, misal berjalan, membantu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemenggalan kata yang terdiri dari dua unsur atau lebih, seperti yang terdapat di contoh tadi ini ya. Ada fotografi seperti itu cara pemenggalannya, dan biografi, biodata, dan lain sebagainya. Itulah tentang pemenggalan kata. Terus nomor 6 kita masuk ke pembahasan tentang kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi ketika ada kata depan di, ke, dari itu harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya atau yang mengikutinya itu tadi. Misalnya di mana dia sekarang. Jadi antara di dan mana itu harus dipisah. Mari kita berangkat ke kantor. Antara ke dan kantor itu dipisah. Cincin itu terbuat dari emas, dan lain sebagainya. Dari emas harus dipisah karena apa? Karena di situ memiliki atau dari adalah merupakan kata depan. Itulah tentang kata depan. Terus yang ketujuh, di sini ada partikel. Oke, kita bahas nomor 1. Untuk partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, siapakah gerangan itu, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada partikel lah, kah, dan ta itu harus ditulis serangkai atau digabung dengan kata yang mendahulunya, seperti contoh tadi ya, seperti contoh tersebut. Yang kedua, untuk kata partikel pun terpisah dari kata yang mendahulunya ya. Jadi ketika ada kata pun itu harus ditulis terpisah, tidak lagi dirangkai atau digabung lagi, seperti partikel lah, kah, dan tah itu tadi harusnya digabung. Kalau ada partikel pun itu harus dipisah dari kata yang mendahulunya. Misal apapun itu bisa, yang terjadi kita berangkat, satu kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumah, dan lain-lain. Akan tetapi partikel pun bisa ditulis serangkai jika merupakan unsur kata penghubung. Misal kayak meskipun itu termasuk kata penghubung. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Jadi untuk pun ini ya ada terkecuali, ada yang perlu teman-teman mahasiswa semua pahami, bahwasanya ketika pun itu menjadi unsur penghubung atau kata penghubung, maka penulisannya pun harus digabung. Ketika unsur pun atau partikel pun itu bukan termasuk kata hubung, berarti katanya itu penulisan daripada kata tersebut harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Itulah perbedaan partikel pun ya. Yang ketiga ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal mereka masuk ruang rapat satu persatu. Harga kain itu Rp50.000 per meter, dan lain-lain. Jadi untuk partikel per yang berarti demi atau yang mempunyai arti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Itulah berkaitan tentang partikel. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Di sini ada singkatan dan akronim. Mari kita bahas satu persatu. Untuk singkatan nama orang, yang pertama ya. Untuk singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, A titik Yani. A adalah Ahmad Yani. S titik E itu tulisan atau singkatan daripada gelar. Kol titik itu gelar juga. Darmawati
nama orang. Jadi ketika singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat itu harus diikuti dengan tanda titik. Terus yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah, pendidikan, organisasi, dan dokumen-dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi yang poin kedua ini adalah ketika ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan itu tidak disertai tanda titik, langsung tulis misal NKRI, PGRI, KUHP, WHO, dan lain sebagainya. Artinya yang poin kedua itu tidak menggunakan tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Ketika ada singkatan yang di situ terdapat 3 huruf atau lebih, maka untuk penulisannya itu harus diikuti atau disertai dengan tanda titik. Misal HLM titik itu kepanjangan dari halaman dan sebagainya, itu juga harus disertai dengan tanda titik. YTH yang berhormat juga ditandai dengan tanda baca titik. Karena apa? Karena di situ ada atau terdiri dari 3 huruf, kepanjangan 3 huruf ya. Terus yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Ketika ada singkatan 2 huruf ya, yang notabene itu dipakai dalam surat menyurat itu masing-masing hurufnya harus disertai dengan tanda baca titik. Misal AN itu kepanjangan dari atas nama, SD sampai dengan UP untuk beliau. Nah, masing-masing daripada setelah huruf tersebut itu harus dibukukan atau disertakan tanda baca titik. Terus nomor 5, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi untuk akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal BIN itu tanpa tanda titik ya, itu artinya adalah Badan Intelijen Negara, LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Terus nomor 6, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Untuk akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata itu harus ditulis dengan menggunakan huruf awal kapital. Misal Bulog itu artinya adalah akronim dari Badan Urusan Logistik Kalteng Kalimantan Tengah, Ampera, Aman Penderitaan Rakyat, dan lain sebagainya. Jadi itu tentang akronim nama diri. Nomor 7, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misal IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu Pemilihan Umum, Tilang Bukti Pelanggaran, dan lain sebagainya. Jadi untuk poin ke-7 ini, ketika akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata itu hendaknya ditulis dengan huruf kecil. Itulah tentang singkatan dan akronim. Oke, kita lanjut nomor yang selanjutnya. Nomor 9, di sini ada angka dan bilangan. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama, angka Arab atau Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Jadi untuk angka Arab atau Romawi itu lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Misal 0, 1, 2 dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu biasanya lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali dipakai secara beruntun seperti dalam perincian itu bisa ditulis dengan menggunakan angka. Misal, mereka menonton film itu sampai 3 kali. Nah, di situ 3 kali itu tidak memakai angka melainkan huruf. Karena apa? Karena di situ hanya terdapat satu angka ya, 3 kali. Jadi tulisannya itu memakai huruf bukan angka. Terus di antara 72 anggota yang hadir,
52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Jadi di situ ada beberapa angka ditulis sesuai dengan angkanya. Karena apa? Karena di situ menunjukkan urutan. Jadi ketika kita nulis di dalam tulisan itu ada angka yang menunjukkan urutan, bisa ditulis memakai angka bukan huruf. Itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah. Ketika kita nulis angka nominalnya itu besar sekali ya, itu bisa dicampur antara huruf dan angka. Misal, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Jadi 550 miliar itu 550 ditulis menggunakan angka, dan miliarnya itu bisa ditulis dengan huruf. Jadi bisa digabung ya, ketika pas nominalnya itu besar sekali bisa digabung antara huruf dan angka. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang. Jadi untuk penulisan angka itu juga bisa dipakai dalam menyatakan atau menuliskan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang. Misal 0,5 cm itu menunjukkan ukuran panjang, 5 kg itu menunjukkan ukuran berat, 4 hektar itu menunjukkan ukuran luas, 10 liter itu menunjukkan isi ya, dan 1 jam 20 menit itu menunjukkan waktu, dan Rp5.000 itu menunjukkan nilai uang. Jadi masing-masing ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang itu bisa ditulis dengan menggunakan angka. Terus nomor 5, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Ya, angka juga bisa dipakai untuk menomori alamat rumah, jalan, apartemen, dan kamar. Contoh, Jalan Tanah Abang nomor 15, Hotel Mahameru kamar 14, dan lain-lain. Ya, jadi ketika kita nulis alamat seperti jalan itu bisa menggunakan angka ya, kayak seperti yang di contoh ini, nomor 15 itu angka, kamar 14 itu angka. Jadi masing-masing bisa ditulis dengan angka. Terus nomor 6, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misal bab 10 pasal 5 halaman 252 surat Yasin ayat 9. Jadi untuk angka bisa dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci dan lain-lain untuk contohnya. Terus nomor 7, penulisan angka yang mendapatkan akhiran an bisa ditulis dengan menggunakan huruf angka ya. Ketika ada bilangan atau angka mendapatkan akhiran an itu, angkanya tetap ditulis menggunakan angka ya, bukan huruf. Misal tahun 1950-an, di situ ada akhiran an, jadi angkanya tetap ditulis memakai angka bukan huruf. Dan uang 5.000-an itu juga ditulis dengan angka 5.000 ya, bukan huruf, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ketika angka mendapatkan akhiran an itu cara penulisannya tetap menggunakan angka. Terus yang nomor 8, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus ya. Jadi ketika nulis biasanya juga ada atau terdapat nominalnya dan huruf sesuai dengan nominalnya. Misal telah diterima uang sebanyak 2.950.000 buka kurung 2.950.000 rupiah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam contoh ini biasanya sering kita temukan di dalam kwitansi ya, dimana di situ ada angka dan huruf sesuai nominal yang ditulis di angka, hurufnya juga sesuai dengan nominal yang ditulis di angka tersebut. Terus nomor 9, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi atau nama tempat ya, itu bisa ditulis dengan huruf ya, atau harus ditulis dengan huruf. Misal Kelapa II atau Raja Ampat dan lain sebagainya. Ketika ada nama geografi atau tempat berlafalkan angka ya, itu tidak boleh ditulis dengan angka. Misal Kelapa II, kelapa terus ditulis dengan angka 2 itu tidak boleh. Akan tetapi duanya harus memakai huruf karena menunjukkan nama geografi atau tempat. Misal Raja Ampat ditulis dengan angka 4, Raja terus huruf angka 4 itu tidak boleh. Yang boleh atau yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia adalah
nama geografi ditulis dengan huruf Raja Ampat dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itulah masing-masing fungsi daripada angka dan bilangan. Oke, kita lanjut lagi. Nomor selanjutnya, nomor 10 itu tentang kata ganti ku, kau, ku, mu, dannya. Semua kata ganti tersebut ditulis serangkai baik dengan kata yang mendahulunya maupun yang mengikutinya. Jadi untuk kata ganti ku, kau, ku, mu ya. Ku ketika di awalan, kau di awalan kata, terus ku di akhiran kata, mu di akhiran kata, dan nya di akhiran kata. Maka semuanya kata ganti tersebut sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia harus digabung atau dirangkai dengan kata yang mengikutinya maupun yang mendahulunya. Misal, rumah itu telah kujual, rumahnya sedang diperbaiki, dan lain sebagainya. Kujual itu kunya kan di awal, jadi tulisnya harus digabung. Terus rumahnya, nyanya itu di akhir kata, itu juga digabung. Karena untuk kata ganti ku, kau yang terdapat di awal kalimat dan ku, mu, dannya di akhir kalimat atau kata ya, bisa harus atau cara penulisannya harus digabung dengan kata tersebut. Itulah tentang kata ganti ku, kau di awal kata dan ku, mu, dannya di akhir kata sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Terus nomor 11 ada kata sandang, si dan sang. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan pada si pengirim, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik, dan lain-lain. Jadi untuk kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya ya. Itu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang dipakai sekarang atau distandarkan sekarang. Yang kedua, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Nah, ini yang kedua beda lagi. Ketika sang itu menunjukkan unsur nama Tuhan, maka kata sang atau huruf S di awal kata sang tadi ya harus menggunakan huruf kapital. Karena apa? Karena menunjukkan unsur nama Tuhan. Contoh atau misal, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Jadi kata sang huruf S nya itu harus memakai huruf kapital karena di situ menunjukkan nama Tuhan atau unsur nama Tuhan. Itulah ketentuan daripada kata sandang, si dan sang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin untuk materi pertemuan kali ini cukup sampai di situ. Untuk materi yang selanjutnya silakan tunggu video kiriman dari saya. Dan untuk menu tugasnya silakan teman-teman mahasiswa semua lihat di forum diskusi kita atau grup WA kita. Di situ ada soal atau tugas berkaitan dengan materi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan kerjakan tugas sesuai dengan instruksi daripada soal atau tugas tersebut. Usahakan semuanya bisa ikut dan bisa mengirim tugas sesuai dengan waktu atau durasi yang ditentukan di dalam soal tersebut. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.